Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada teman-teman media yang info ini taunya saya dari media malah. Saya sebagai kuasa hukum ketinggalan berita malah. Jadi jujur saja bahwa pada saat tahu pertama kali saya ini dari Detikcom waktu itu saya lihat. Jadi putusan ini adalah, saya menganggap bahwa putusan ini adalah hari kemenangan bukan saja buat anaknya Bu Amalia, tapi hari kemenangan buat anak-anak Indonesia yang mengalami kejadian dan kasus yang sama gitu. Jadi untuk semua ibu terutama, bahwa ini bisa dijadikan pijakan, bisa dijadikan jurisprudensi bahwa anak yang lahir di luar perkawinan yang sah bisa diajukan secara resmi, bisa diajukan asal-usul anaknya, dan bisa mempunyai hubungan hukum dengan bapaknya. Ya, satu itu. Yang lain bahwa saya ucapkan banyak terima kasih kepada anak pertama dari saudara BP, yaitu saudara Jane Abel, karena dia di tengah kebingungan kita sebagai kuasa hukum mencari siapa yang dapat dijadikan pembanding DNA kedua anak ini. Tiba-tiba Jane Abel muncul sebagai dewa penyelamat. Dia menyodorkan diri dan bersedia untuk dites DNA untuk membuktikan bahwa kedua anaknya ini memang anak dari bapaknya Jane Abel gitu. Jadi pada saat itu hasil DNA-nya 97% identik, yang artinya bahwa Jane Abel dengan kedua anak dari Ibu Amalia mempunyai ayah kandung yang sama. Tapi ini adalah proses perjuangan yang sangat panjang karena memerlukan waktu 2-3 tahun, bahkan sampai klien saya Ibu Amalia dalam keadaan susah payah membesarkan kedua anaknya tanpa biaya 1 sen pun dari bapaknya. Waktu itu dilaporkan juga di Polres Depok kalau nggak salah, pencemaran nama baik dan lain-lain. Ini adalah perjuangan seorang ibu yang hebat menurut saya, karena tidak semua ibu juga bisa melakukan hal yang sama. Dalam keterbatasan, dia sebagai seorang wanita bisa menghidupi kedua anaknya tanpa bantuan dari bapaknya, juga bisa memberikan penghidupan dan yang layak buat kedua anaknya. Tapi memang kemenangan ini hanya diperoleh di satu di Pengadilan Tinggi, 2 di Mahkamah Agung. Nah, yang satunya ini kita kecolongan. Maksudnya kecolongan ini adalah bukti kita ditolak oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Selatan. Saya nggak tahu waktu baca ini hakimnya ngantuk atau tidak paham, atau hakimnya tidak membaca. Padahal hakim ini katanya adalah wakil Tuhan di dunia. Tapi saya tidak tahu apa yang ada di otak majelis hakim sehingga kita ditolak. Padahal saat itu kita mempunyai satu video pernikahan antara BP dengan Ibu Amalia. Kedua, kita punya foto-foto pernikahan. Kita juga punya foto antara anaknya dengan bapaknya. Kita punya transfer uang yang dilakukan secara kontinu setiap bulan, yang menandakan bahwa ini ada hubungan hukum, karena tidak mungkin kedua belah pihak tidak mengenal, tapi ada transfer uang yang dilakukan secara kontinu, dan itu jumlahnya relatif sama. Terus kita juga punya saksi-saksi kedua orang tua, saksi juga dari pejabat timnya Bapak BP dari Persija waktu itu. Ada wakil yang ikut melihat dan menyaksikan perkawinan itu. Kemudian juga ada tes DNA, tapi sama Pengadilan Agama Jakarta Selatan itu diabaikan semua. Kita juga dulu sempat mau melaporkan hakim ini, tapi dengan berbagai pertimbangan
waktu itu kita urungkan untuk melaporkan hakim. Nah, saya berandai-andai begini. Andai kata saya dan saudara Bu Amalia menyerah waktu itu, tidak melakukan banding, apa yang terjadi gitu dengan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan? Artinya adalah ketika kita ditolak, si anak ini anak siapa nantinya gitu? Hubungan hukum dengan bapaknya tidak ada. Terus siapa yang menafkahi? Nah, ini memang banyak kejadian seperti ini di dunia pengadilan Indonesia gitu. Tapi mudah-mudahan ke depan hakim-hakim yang seperti ini diganti, dicopot. Harusnya dipensiunkan hakim-hakim seperti itu ya, karena tidak memiliki rasa kemanusiaan dan tidak memiliki hati nurani menurut saya. Jadi itu sedikit penjelasan dengan adanya putusan Mahkamah Agung. Bahkan ada perbaikan di situ dari yang 7 juta di pengadilan tinggi dikuatkan, diperbaiki menjadi 10 juta. Jadi 10 juta untuk kedua anak ini di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan. Yang pada awalnya waktu itu saudara Amalia saking jengkelnya, saking bingungnya, dia tidak mengharapkan uang 1 sen pun dari bapaknya. Dia juga mengeluarkan statement bahwa dia tidak mau anaknya ini memiliki hak waris dari bapaknya. Yang dia perlukan adalah pengakuan, yang dimana pengakuan ini akan dicantumkan di akta kelahiran, karena ini kita perlukan untuk administrasi ke depan anak-anaknya, untuk sekolah, untuk berbagai hal yang diperlukan untuk bahwa dia memang lahir di Indonesia gitu. Bang Ali, ini Ya. Bu Amalia kan sedang umroh, Ya, apakah sudah balik ke Indonesia dan sudah mengetahui tentang berita ini atau seperti apa? Sudah, saya sudah sampaikan kemarin malam. Dia bersujud syukur di sana, mengucapkan alhamdulillah, dan ya sebagai seorang ibu yang menurut saya dizolimi oleh mantan suaminya, mendapatkan keadilan. Gitu sih, mungkin sedikit. Apalagi anaknya sendiri gimana, Pak? Apakah udah ingkrah pesannya Bang? Dan Iya, kapan sudah. dilaksanakannya, Bang? Iya. Kapan dilaksanakannya, Bang? Udah dapat salinan? Udah, ini baru. Ininya belum ini sih. Hanya bukti bahwa kasasi Tahan ya, mereka Bang. ditolak oleh pengadilan. Tahan, Bang. Tahan, Bang. Ya. Ya, situ. Jadi kapan nih Bang mulai dapatnya itu Bang? Saya dapat ini tadi siang. Tadi siang. Iya, tadi siang. Mungkin salinan resminya mungkin 3 bulan ya, Van ya? 3 bulan lagi. Jadi kapan BP sendiri melaksanakan kewajiban? Nah, itu yang jadi masalah. Apakah saudara BP mau melaksanakan putusan pengadilan yang sudah ada ini atau tidak gitu? Itu yang jadi permasalahan selanjutnya. Ada hukum yang mengikat, Bang, ketika Iya. seseorang tidak memenuhi kewajiban itu? Mungkin karena kita sudah membuat laporan di Polda Metro bahwa ada penelantaran anak, tapi sudah berjalan sekian tahun di Polda Metro tidak berjalan juga. Laporan Bu Amalia? Iya, saya nggak tahu penyidiknya masuk angin atau penyidiknya tidak punya hati nurani juga, saya kurang paham, karena mereka beralasan bahwa tidak dilanjutkannya penyelidikan itu karena digantungkan oleh adanya keputusan hari ini. Nah, apakah dengan ada putusan hari ini pihak kepolisian mau membaca, mau belajar lagi hukum, atau memang dia tutup mata? Itu nanti teman-teman bisa tanyakan ke Polda Metro Jaya bagian PPA ya. Bang, buat abang sendiri kan dari 7 yang biaya hidup untuk 7 sampai akhirnya dapat 10, Iya. sudah cukup atau Ibu Amalia gimana responnya? Saya pikir sih kalau 10 juta di zaman seperti ini, mungkin kalau kita mau fair ya, pasti masih kurang lah. Tapi ya mau gimana lagi Mas, kalau memang jangankan 10 juta, 7 juta saja dia tidak dilakukan gitu. Bahkan bukannya masalah 10 juta, bukannya masalah 7 juta, tapi pengakuan aja dia nggak mau gitu. Pengakuan itu hanya namanya dia dicantumkan di akte kenal lahir atau di bukti kenal lahirnya si anak-anaknya. Itu saja dia nggak mau gitu. Atau nanti bisa kalau nanti udah keluar surat itu inkrahnya, ada materai di atas hitam di atas putih Bang, biar ibaratnya BP
kabur dari untuk gimana bang ke depannya? Jaga-jaga. Iya, saya sih berharap bahwa saudara BP tidak melakukan upaya hukum apa lagi, karena memang saya juga yakin dengan melihat bukti-bukti yang ada bahwa memang itu anaknya, kedua anak itu anaknya BP.